Assalamualaikum. Sebelahnya Cynthia. Aku di mana Mbak Ana? Sini. Nah, sebelahnya. Kau tanya dulu nih. Mana? Mas, siapa sih? Apa, Pak? Sindak. Kau udah bicara tadi sama belum? Belum ketemu. Aku gini. Bisa nggak? Kamu udah ngomong? Bisa. Sebenarnya masih ada di YouTube sih sebenarnya. Yang apa? Enggak. Aku nggak mau itu kan gambarnya kurang bagus. Jadi aku mau pakai materi. Oh, materi. Ya, Yang tapi udah. saya bukan mau putar pada saat Anda. Enggak. Nanti kapan-kapan aja. Cuma saya mau simpan. Dokumentasi. Ya, ya udah. Cek, audio cek. Oh, 1, 2, 3. Dodo. Duduk. Dodo. Ini bisa diminum kan? Bisa. Aman, Bang. Aman. Enggak. Enggak, emang targetnya iklan Bang. Cuma sekarang masih lanturan dulu. Dulu deh. Dipancing dulu ya. Ketemu lagi di lanturan, ngelanturnya pasti mudah-mudahan relevan. Selamat sore, Sore. Kak Abraham. Selamat sore Cynthia Selamat Rombas. sore. Izin gabung. Tamu pertama Udah mulai lanturan. Udah mulai, dari tadi udah mulai. Lanturan tuh emang begini. Jadi gitu. kalau di konsepnya live, mulai dari ngobrol kita udah mulai. Tapi aman, Aman, yang rahasia tadi nggak keluar. Aman. Yang tadi off the record Bang. Off the record. Record-recordnya. Jadi ngelanturnya pasti mudah-mudahan relevan. Jadi boleh ngelantur, yang penting relevan. Oke. Abraham Samad, Ketua KPK 2011-2015. Betul. Pernah nyaris jadi... Wapres. Jangan disinggung. Oh, jangan singgung. Gak enak sama Pak Jokowi. Oh iya. Artinya pernah ada satu masa dekat dengan Pak Jokowi. Sangat dekat. Gimana ceritanya waktu itu? Saking sangat dekatnya terakhir saya masih menghadiri pernikahannya Kaisang di Solo. Kenapa saya harus menghadiri? Supaya saya memperlihatkan kepada publik bahwa saya tidak ada masalah dengan Jokowi. Sehingga saya datang. Dan pada saat itu saya datang berdua dengan anak saya yang perempuan yang kebetulan lagi sekolah di UNS mengambil program dokter. Jadi saya berdua dengan anak saya. Dan alhamdulillah Gimana waktu itu sambutannya? luar biasa di atas sehingga banyak orang ngantri karena saya ngobrol agak lama di atas, orang ngantri mau jabat tangan. Ngobrolin apa? Ya ngobrol macam-macam. Mau jual lagi nggak? Enggak, termasuk si Ibu Riana tanya ini siapa Pak Roselina anak Tapi saya. nggak ngobrolin soal PSN kan ya? Enggak, itu hari mau tanya nih siapa nih anak paling yang sebelah ini anak paling tua saya kebetulan ada di Solo kuliah di UNS. Oke. Sampai Ibu Riana bilang, "Oh iya, mampir-mampir ke rumah." Awal main-main." kedekatannya di mana ceritanya? Sebenarnya gini ya, dekatnya itu bukan dekat secara apa itu ya? Personal karena sudah lama kenal, bukan. Dulu waktu ceritanya apa itu ya? Waktu Pak Jokowi masih di Solo kayaknya, ada program KPK dulu kan KPK itu punya program ke daerah-daerah ya. Untuk perbaikan Wali kota berarti ya? ya, 2011. perbaikan tata kelola Ya. pemerintahan kota, kabupaten dan provinsi itu kan biasa kita ceramah ya, memberikan pengaruh. Kira-kira di situlah. Kemudian berlanjut ketika jadi gubernur di Jakarta. Karena kan pada saat itu semua media, bahkan Kompas ya, sangat tertarik dengan figur Pak Jokowi bahwa inilah Ya, tokoh sosok alternatif. betul-betul Anti rakyat, mainstream. betul-betul Ya, rakyat ya, pemimpin yang berasal dari Jokowi rakyat. adalah kita. Jokowi adalah kita, sehingga kita semua terpesona kan, termasuk Termasuk saya. Abang? Ya, termasuk kita semua kan. Cynthia udah Ya, Cynthia juga. Oleh karena itu, ya mungkin kita selalu menganggap ini role model sebagai seorang pemimpin daerah, jadi wali kota ya. Kira-kira seperti itulah. Lalu apa jadinya ketika 10 tahun terakhir ini, 5 tahun terakhir ini Pak Abraham menjadi yang tadinya kawan dekat tetapi banyak berkomentar menyesalkan soal penegakan hukum. Bicara Bebannya lebih loh. Kalau kami bertiga karena nggak ada kedekatan, jadi ngomong enak aja kan. Tapi kalau yang punya kedekatan pasti agak berbeda. Ada memori-memori gitulah. Enggak. Itu kan ada falsafah mengatakan ya bahwa teman yang baik itu adalah teman yang akan menyampaikan sesuatu yang buruk yang kita lakukan. Itu teman yang baik. Kalau teman yang nggak baik itu
keburukan yang kita lakukan nggak pernah disampaikan, dibiarin aja supaya kita tergelincir terlalu jauh. Kira-kira seperti itulah. Jadi saya ingin mengambil peran, saya akan mengkritisi terus. Jadi siapapun ya, walaupun dia bukan Jokowi, posisi saya itu akan mengkritisi jalannya pemerintahan. Kalau pemerintah itu jelek akan saya kritisi. Siapapun nanti. Ya. Misalnya nih Mbak Cynthia suatu waktu jadi presiden. Walaupun saya udah kenal, begitu dia melenceng, saya hajar dia. Kira-kira seperti itu. Tetap harus jadi kritik gitu ya. Tapi dengan Jadi dinamika yang watchdog lah ya. Watchdog. Tapi Bang, dengan dinamika yang ada saat ini atau histori-histori dinamika yang pernah Abang lewatin. Ada nggak sih pernah ngerasa perubahan yang signifikan gitu dari karir, dari hubungan, apapun itu? Sebenarnya begini ya, kita itu kecewa berat sama Pak Jokowi, utamanya teman-teman di KPK dan saya. Itu pada saat tahun 2019, ketika Jokowi melakukan revisi terhadap undang-undang KPK, ya, mengeluarkan undang-undang baru di tahun 2019. Dan pada saat itu kan semua reaksi publik, rakyat itu menentang kan, sehingga mahasiswa turun. Itulah yang disebut reformasi di korupsi. Beberapa mahasiswa meninggal dan itu dicuekin, pengorbanan mahasiswa itu dicuekin, nyawa itu kayak nggak ada artinya, gitu kan. Dan undang-undang KPK tetap diundangkan dan diberlakukan. Padahal pada saat demo besar-besaran masih sempat tuh Pak Jokowi berkomentar di depan umum bahwa oke lah, kita akan mengakomodir kritik-kritik masyarakat dengan cara mengeluarkan Perpu, kan seperti gitu ya. Tapi kan ternyata enggak, itu diabaikan begitu saja dan tetap undang-undang 2019 diundangkan. Dan apa hasil dari undang-undang itu? Dia berhasil melumpuhkan KPK secara internal. Kemudian kedua, dia berhasil mengeluarkan, menendang orang-orang yang punya integritas. Itulah anak-anak yang ada 57 orang yang nggak lolos, yang nggak lolos wawasan kebangsaan. Bang, ya. soal undang-undang kan ini bukan urusan presiden sendiri, Jokowi. Artinya ini ada komplotan loh. Kalau undang-undang kan ada di DPR juga, ada pasukan partai politik. Kenapa cuma Jokowi yang disalahkan? Enggak, maksud pada saat itu kan kita menyalahkan semua ya DPR. Tapi yang kita persalahkan karena kan Pak Jokowi pernah berjanji bahwa akan mengeluarkan Perpu dan otoritas Perpu itu ada di tangan presiden. Dia tidak melakukan. Kecewa kenapa tidak mengeluarkan Perpu? Kalau dia tidak menggunakan otoritasnya. Kalau dia mengeluarkan otoritasnya, maka bisa selamat KPK. Nih, Bang Abraham telat ini. Harusnya dengerin wawancara kita sama Eros Jarod dulu gitu. Bahwa Jokowi itu ibarat mata tuh sen kiri belok kanan. Sebagai sahabat lama, bagaimana komentarnya? Itulah kekecewaan kita ya. Maksudnya dia berhasil melumpuhkan KPK dan memasukkan orang-orang yang tidak bertanggung jawab di KPK, Firly dan kawan-kawan, itu kan produk Jokowi. Kenapa saya bilang katakan produk Jokowi? Dia kan yang membentuk pansel yang memilih si Firly dan kawan-kawan. Maka sempurnalah cara melemahkan KPK. Pertama lewat undang-undang, kemudian menyusupkan orang-orang yang tidak berintegritas. Tapi pertanyaannya apa kepentingan Jokowi melumpuhkan KPK? Oh, banyak kepentingannya. Pertama, mungkin dia melihat kalau KPK ini bergigi ya, atau seperti dulu paling tidak mengganggu kinerja jalannya pemerintahan. Bagi dia, itu persepsi dia. Tapi persepsi kalau presiden itu bersih, maka dia akan membiarkan. Tapi bagi presiden yang menurut saya yang tanda tanya, dia punya komitmen pemberantasan korupsi, maka dia menganggap KPK itu akan mengganggu. Kan seperti gitu kalau mau ditanya. Maka sempurnalah pelemahan KPK ini. Jadi kalau KPK hari ini lemah secara undang-undang dan orang-orang, ya itu produk rejim Jokowi menurut saya. Nggak bisa cuci tangan Jokowinya. Tapi Abang kan sekarang masukin laporan nih. Oh ya. Optimis nggak dengan KPK sekarang? Laporan soal PSN? Sebagai teman atau apa? Sebenarnya begini ya. Atau sekaligus ingin memperlihatkan begini loh caranya menangani. Rame tuh PSN. PSN Pik ini 2. menjadi sesuatu hal yang krusial ya. Kenapa saya katakan krusial? Akal sehat saya nggak bisa menerima sebenarnya. Tadinya awal-awal ini saya coba mencermati, melihat keadaan. Tapi tambah ke sini, menurut saya ini nggak bisa ditolerir nih. Makanya kalau orang tanya kenapa saya tiba-tiba turun, karena saya terusik nih perasaan keadilan saya kan, bahwa melampaui batas kesabaran. melampaui batas rasa kemanusiaan. Kalau 3 poin apa yang nggak bisa ditolerir menurut Abang? Pertama begini, ada seseorang yang menganggap dia hebat, yang bernama Aguan. Masalah, saya akan sebut namanya. Menganggap dia hebat dan menciptakan mitos
bahwa orang ini nggak bisa disentuh oleh hukum. Kan begitu. Katanya aparat penegak hukum semua di tangannya. Dan begitu faktanya, bahwa dia nggak bisa tersentuh oleh hukum kan. Oleh karena itu dia bisa mengatur semua. Aparat hukum, aparat yang lain, buktinya bisa terbit sertifikat dan lain sebagainya. Saya sebagai warga negara Indonesia tidak akan membiarkan orang yang seperti begini, seseorang bertindak secara individu mengatur negara ini. Tapi yang memberi PSN kan pemerintah, Bang. Iya. Jokowi juga. Betul, Pak Agung sepakat sebagai saya. pihak swasta ya dia menerima Terima aja. aja. Iya, sepakat. Tapi kalau dia pengusaha yang baik, ya, dia pengusaha yang berempati, punya rasa kemanusiaan, maka dia tidak akan menjerumuskan terlalu jauh pemerintahan ini. Mungkin bagi Pak Agung baik karena membantu proyek nasional namanya IKN. Lah, itu kan yang kita lihat kan, Oh, artinya baik. jadi ada karena tukar guling nih. Artinya IKN itu kan Ini aku baru tahu nih ada dari undang Mas Yogi. Kan ada undang-undangnya kan katanya Iya. IKN Iya. itu, gitu kan. Oh, jadi berarti IKN karena Aguan membantu IKN. Mas Jokowi di IKN, Mas, maka iya. dikasihlah ini. Ya, itu kan ibaratnya inilah pengabdian seorang pengusaha untuk menjalankan undang-undang yang disepakati bersama. Kan itu undang-undang IKN kan. Ya, Karena apa dasarnya? Jakarta sudah terlalu padat. ya, oke. Sepakat. Nah, Kan berarti warga negara yang baik, Bang. Enggak. Dalam konteks di IKN itu kita harus pisahkan ya. Oke. Oke. Tapi dalam konteks PSN, kebetulan saya itu kalau setiap melihat sesuatu perkara, saya tidak cuma melihat dari jauh atau melihat dari media aja. Saya pasti datang ke wilayah itu. Dan saya berkali-kali datang ke sana. melihat langsung. Ya. Melihat datang berkali-kali saya sampai ke desa-desanya. Takut Ikut tuh. nyabutin pagar lautnya juga. Nah, sempat Jangan, lihat. itu urusan TNI AL. Itu urusan TNI AL, tapi saya sempat melihat. Oke. Karena saya nggak mau mendapat informasi dari media aja Iya. kan. Iya. Dan- Bang, tapi tunggu deh, aku penasaran. Kalau misalkan Abang tadi udah nyebut nih, Aguan bisa menguasai ini segala Iya. macam. Abang bisa ngomong gitu, emang ada bukti konkretnya? Ikut dilampirin ke KPK kemarin? Iya, kita kan punya bukti banyak kan. Banyak? Banyak banget. Jadi kita sudah kolek dalam satu data. Makanya waktu pertemuan dengan komisioner KPK kita bilang, kapanpun dibutuhkan, maka semua bukti-bukti ini kita bisa distribusikan. Ya, Cukup kuat tuh ya cukup bukti-buktinya? kuat. Tapi saya percaya, karena saya pernah di KPK, bahwa teman-teman KPK juga kalau masih seperti dulu kinerjanya, pasti dia juga punya data ini. Jadi kan saya nggak mau dianggap mengajari mereka kan. Jadi saya bilang, oke, saya punya data, tapi saya yakin you juga punya data. Tapi kalau Anda kesulitan, maka kita 1 kali 24 jam akan kita serahkan data. Dan ini saya sampaikan ke depan langsung ya, wakil ketuanya si Fitroh sama Ibnu. Kemudian terakhir dari pertemuan itu menyusul datang Pak Setia Budi sebagai ketua. Karena tadinya dia rapat, dia minta maaf, bahwa maaf saya agak terlambat. Jadi kita diskusi panjang lebar di situ. Abang yakin? Diproses. Begini. Kok nanyanya dengan Itu benar apa? sih. Itu melihat situasi Ya. sekarang ya. Tanpa mengurangi rasa hormat saya kepada para komisioner KPK. Ya. Situasinya kan tidak segampang itu. Setelah Abang tahu di mana Pak Firly sekarang? Iya. Nggak tahu kan? Itu aja hilang. Jadi benar nih Mas Yogi, benar nih. Waktu saya berdiskusi sama teman-teman bahwa kasus ini kita akan bawa ke KPK, banyak teman-teman yang Ragu. Ragu. sedikit agak ragu, Pesimistis. pesimis kira-kira itu bahwa bisa nggak kira-kira KPK menindak itu? Oke, tapi kalau umpamanya posisi dengan situasi hukum kasus yang Abang laporkan sekarang ke KPK, kalau saat itu ketua KPK-nya Abang dan timnya masih kayak Abang zaman dulu, itu gampang apa susah? Oke, biarin berdua aja mereka dulu. Karena siapa tahu karena ini kan sama Penasaran, berbeda apa kalau kita berempat kan kalau berdua nih Siapa tahu lebih iya. bisa di ini ya? Cynthia, saya pastikan saya tangkap saat itu. Pasti gampang, itu gampang apa susah gitu loh Jadi Bang? begini, kan waktu kita mencoba menyusun posisi kasusnya, oh ternyata kasus ini kasus korupsi yang biasa-biasa aja, yang seperti biasa kita lakukan di masa lalu. Oh, Jadi berarti harusnya gampang. konvensional aja, kan hal-hal yang biasa. Secara penanganan ya. Ya, secara penanganan, saya yakin teman-teman di sana kan punya kemampuan. Jadi saya yakin sebenarnya kalau kemampuan untuk menangani kasus PIK 1000% keyakinan saya. Oh. Kalau dilihat dari SDM-nya. Tapi kemudian kalau ditanya apa berani? Ini yang menjadi pertanyaan.
Kalau Menurut apa Abang bisa, berani nggak kalau pertanyaan? bisa, bisa. Menurut Abang berani nggak? Oh, kalau bisa Ah, bisa, cuma kalau- berani atau enggak Beraninya itu. ini yang tanda Lah ya tanya. saya nanya, berani Ah, nggak? Betul. beraninya ini saya masih 50%. Nah, kenapa saya katakan 50%? Karena ya itu tadi, kita lihat bahwa komisioner yang baru ini kan produk dari rejim Jokowi. Panselnya masih dibentuk oleh Jokowi. Beda misalnya kalau panselnya dibentuk oleh Pak Prabowo, mungkin kita katakan dia akan berani. Hanya itu sih kekhawatiran saya sebenarnya. Karena masih ada anasir-anasir Iya, Jokowi, gitu. Mas Jokowi. Iya. Berarti ada usulan bikin pansel. Sahabatnya loh. Lah ya makanya Mas saya bilang Kawan panggilnya lamanya masih loh. Iya Mas. loh. Kita mudah-mudahan Pak Jokowi masih mau Hampir mengakui kita. hampir jadi pasangan loh. Iya, hampir jadi pasangan loh hampir 2014 loh. Hampir loh. Bang, sebenarnya apa kalau KPK itu kan berarti kan ada unsur-unsur pidana di situ gitu Ya, ya. pidana korupsinya. Korupsinya apa sebenarnya? Apa? Yang kelihatan kentara. Oke, Soal begini. apa? Penyalahgunaan wewenang. Jadi yang atau kita apa? ini kan begini, banyak orang mempersoalkan tentang pagar laut. Betul. Kalau pemasangan pagar laut itu yurisdiksi tindak pidana umum. Bedum. Oke ya, tapi kalau misalnya di atas laut ada terbit sertifikat hak milik atau hak guna bangunan, itu bisa juga korupsi. Tapi menurut saya itu hal yang kecil. Jadi korupsi di PIK ini banyak macam-macamnya. Kecil di tengah lautan. Ya, jadi kita melihat proyeknya nih, PSN-nya. Jadi yang kita soroti PSN-nya. Jadi PSN-nya bermasalah Ya, memang. menurut kita mulai dari PSN sampai penerbitan sertifikat itu bermasalah. Kenapa bermasalah? Pertama, kuat diduga kuat penerbitan wilayah PIK menjadi PSN, proyek strategis nasional, yang menurut kacamata kita itu harus punya kriteria-kriteria yang ketat. Oke. Jadi sebuah wilayah ketika ditentukan oleh pemerintah itu menjadi PSN. proyek strategis nasional, dia punya indikator yang Jelas. yang memang peruntukannya untuk Publik. kepentingan publik, gitu ya. Dan proyek itu rata-rata diinisiasi dan dilaksanakan oleh pemerintah itu sendiri, bukan pure murni swasta. Oke ya, dari situ. Kita melihat ini kok ada sebuah proyek yang sebenarnya kalau kita bicara indikatornya, ini masih kita bisa berdebat. Bukan saya bilang nggak tepat, tapi masih bisa berdebat panjang. Tepat nggak ini? Nah, sehingga kita lihat, wah ini ada masalah nih penetapannya. Dan ada dugaan. Masalahnya, kadang-kadang kalau sebagai pengalaman saya sebagai ketua KPK itu biasanya ada kong kali kong di balik itu. Penerbitan surat-suratnya Ya, termasuk. Penetapannya. Penetapannya, PSN. Biasanya begitu pengalaman kita lihat. Penetapan ini, PSN-nya. PSN itu biasa ada kong kali kong, ya. Ada suap menyuap, ada kickback, gitu-gitu ya. Kira-kira ada macam-macam. Ada gratifikasi. Tapi lebih jauh daripada itu, bukan sekedar itu menurut saya. Di situ ada kerugian negara. Kerugian negara. Nah, kerugian negara itu masuk dalam pasal 2 Undang-Undang Korupsi. Kenapa kita bisa menyimpulkan untuk sementara kerugian negara? Karena begini, ketika wilayah yang ada di PIK, ya, itu ditetapkan sebagai proyek strategis nasional, itu kan tadinya aset negara. Iya. Oke? Iya. Tapi ketika ditetapkan, itu banyak wilayah-wilayah tertentu, itu yang menjadi hilang. Misalnya sungai, di Uruk dan lain-lain sebagainya, di Timun dan lain sebagainya, itu kan menjadi hilang. Ada wilayah-wilayah tertentu, misalnya desa-desa tertentu, itu menjadi hilang. Padahal itu kan aset negara. Iya. Berarti ada kerugian negara dong. Oke? Oke. Sehingga kita melihat, wah ini ada korupsi nih. Ada wilayah-wilayah, ada aset-aset negara yang menjadi hilang ketika ditetapkan. Kerugian negara itu akan gugur jika bisa dibuktikan bahwa proyek ini atau kebijakan ini bisa memunculkan deretan keuntungan untuk negara. Iya. Dan dalam hal ini Kak Abraham nggak melihat bahwa di PSN untuk Saya nggak keuntungan negara. melihat, saya cuma melihat ini kan menguntungkan korporasi. Oh, oke. Kalau menurut saya, dan lebih ironi lagi menurut saya, ini kok kawasan dijadikan kawasan kayak kawasan eksklusif, tersendiri, tertutup. Gitu kan, tidak memberi akses yang luas kepada penduduk lokal. Itu yang aku marah. Nggak boleh ada orang yang semenang-menang mengkaplin sebuah wilayah menjadi wilayah yang strategis, Padahal wilayah itu- eksklusif, memajar dan melarang penduduk lokal masuk ke situ. Nggak boleh. Kalau ada korporasi yang melakukan ini atau ada orang yang melakukan ini, mengatur negara, nggak boleh orang ini dibiarkan. Saya marah loh sama orang Bang, ini. kalau misalnya katakanlah berarti kan ada satu kong kali kong ya, dugaan ya, dugaan. Minum dulu Bang, soalnya marah. Saya marah, saya jadi ngeri juga Bang. Dugaan kong kali kong. Kedua soal potensi kerugian negara, masih potensi kan lah ya.
Nah, kalau misalnya katakanlah ini benar terbukti, siapa kira-kira tersangkanya ini? Siapa paling bertanggung Yang jawab? bertanggung jawab. Ini menarik nih Siapa pertanyaannya. paling bertanggung jawab? Kalau soal siapa tersangka atau siapa bertanggung suspeknya, jawab, kalau ya. kita lihat siapa suspeknya, itu kita serahkan sepenuhnya kepada KPK. Tentunya dengan pengawasan kita, karena kan kita juga pasti punya cara untuk melihat kasus ini ya. Punya cara untuk melakukan penyidikan dan penyidikan. Jadi kan di kepala kita juga kita tahu nih siapa yang seharusnya jadi suspek. Nah, ya. Abang kan malah jadi ketua Sudah KPK, ketahuan lah ya, jadi sudah udah tahu ketahuan sebetulnya. kan. Tapi Gitu. indikasi- Jadi siapa sebenarnya bertanggung jawab? Ini pertanyaannya sebenarnya nih. Mas Indikasi Yogi aja. udah tahu nih soal ini. Indikasi Gini, intervensi kita- eksekutifnya nah, dari mana? Kita berangkat dari pengalaman Kak Abraham sebagai Iya. ketua KPK. dalam kasus-kasus besar. Pasti kan ada Itu indikasi-indikasinya. Kalau dirunut, ini supaya publik tahu juga. Karena ini kan tiap hari kita memberitakan jumpa pers, konsultasi akan saya bereskan dari berbagai pihak. Oke. Tapi sampai sekarang nggak jelas-jelas juga. Oke. Kalau dalam kasus seperti ini, dari mana nih urut-urutannya? Urutannya. Urutannya begini. Eksekutif tertinggi lah, Bang. KPK itu undang-undangnya menjelaskan bahwa KPK itu menangani kasus-kasus korupsi yang grand corruption ya, yang ada batas maksimalnya. Ya. Kemudian yang bisa disidik KPK adalah penyelenggara negara Oke. dan aparat penegak hukum dan pihak-pihak terkait. Siapa itu pihak-pihak terkait? Swasta. Oke. Oleh karena itu kita lihat, penyelenggara negara. Siapa di penyelenggara negara? Penyelenggara negara itu mulai dari tingkat bawah loh. Bisa kepala desa, Bisa kepala negara. Lurah. menteri. Jadi menteri itu penyelenggara negara. Kita urut-urut. Misalnya Dari paling kementerian. Setelah menteri, Kementerian ini yang Bupati. penyelenggara kementerian, kepala desa, bupati, ya. Gubernur mungkin juga ya sampai level tertinggi. menteri, sampai ke presiden. Level tertinggi. Kan Oh, gitu. presiden. Jadi kan gampang aja deh. Siapa pihak swastanya? Saat itu? Agung Sedayu. Siapa Agung Sedayu? Aguan dan kawan-kawan. Dan anak perusahaannya. Clear kan? Itu dalam konteks para pihak kan. Para Ya, pihak. artinya diperiksa dulu kan. Iya, tapi yang menentukan nanti KPK. Oh iya. Tapi dalam laporan nama-nama yang dimasukin Enggak, Abang siapa? karena saya nggak boleh menggurui ya teman-teman KPK. saya ini. Oh. Saya tahu secara etika, saya kan pernah jadi ketua, saya nggak boleh menggurui dia bahwa ini loh Ini yang yang harus diperiksa. jadi. Ya, nggak boleh kan gitu, etikanya gitu. Oke. Jadi kita cuma memberikan dia gambaran besar, istilahnya posisi kasus, suspek, kan gitu. Tinggal mereka lah KPK nanti yang punya kewenangan bagus ya. menentukan siapa yang akan jadi tersangka, bukan Abraham Samad. Jadi Oke. kalau ada orang menganggap kita yang, bukan, kita Oke. serahkan. Tapi pertanyaan saya ke Bang Abraham sebagai mantan ketua KPK, kalau melihat formulasi kasusnya gitu ya, Ya. apa istilahnya itu, morfologi kasusnya itu, siapa sebenarnya yang harus bertanggung jawab? Gus Takim. Itu aja. Dari Ya itu tadi yang saya sebutkan. Nanti dari hasil pemeriksaan itu, Iya, periksa KPK bisa dulu menunggu, ya. Periksa dulu lah kepala desanya. berarti mulai dari bawah ya, dari Iya. kepala desa, Bupatinya, BPN-nya, kan gitu, menterinya. Dan di siapa- antara mereka dalam konteks asas praduga tak bersalah belum tentu bersalah Belum juga. tentu bersalah, Tapi tapi paling tidak ada proses diperiksa. Iya. penyelidikan kan. Kan misalnya Gitu, siapa Ki. nih menteri yang mengusulkan Gitu, bahwa Ki. PIK 2 ini menjadi PSN kan Nah, gitu. iya, Siapa nih menteri yang mengusulkan bahwa Oke. ini menjadi PSN untuk apa awal nih? mulanya ide dari mana? Bang, Ecopark. Ya, Ya. untuk apa tuh? Pariwisata, kira-kira gitu ya. Itu kan harus dilihat murni nggak pengusulannya, murni nggak pengusulannya. Harus Kak Abraham, dari pengalaman Kak Abraham di KPK kan hampir 5 tahun lah ya. Iya. Itu kan selalu begini, kalau ada kasus nih, rame dulu di media. Oke. Oke, rapat nih. Kita awalnya kan selalu lidik dulu kan, Iya. baru sidik kan. Iya. Nah itu pernah nggak ada situasi, ini kayak barang jadi nih, pasti dapat ini. Dari penelusuran, apalagi ada intelijen informasi. Ya kan? Nah, tapi prosesnya kan tetap dulu prosedur. Mulai dulu dari penyelidikan, terus ditingkatkan status. Itu pernah nggak? Ya, ada jadi situasi kalau di yang- KPK itu kalau masuk di Dumas ya, pengaduan masyarakat, masyarakat. itu belum dilakukan penyelidikan. Oh. Ada namanya pool bucket. Apa itu pool bucket? Ya kemarin itu kita serahkan ke Dumas, kemudian nanti Dumas melakukan belum penyelidikan namanya pool bucket. Pool Apa bucket. itu pool bucket? Pool bucket. Pool bucket. Pengumpulan bahan dan keterangan. Pengumpulan Atau bahan dan mungkin kalau bahasa medianya investigasi. Ya, Nah, kira-kira investigasi. seperti gitu ya. Bahasanya Mustaqim tabayun. Nah, kita bayun mungkin gitu. Ini ketua Baru pemeriksaan kemudian kalau misalnya di dalam pool bucket itu ditemukan petunjuk-petunjuk. Oke. Petunjuk-petunjuk bahwa oh ada nih peristiwa pidananya. Baru dinaikkan ke tahap Status. penyelidikan. Oh, oke. Gitu. Pengumpulan bahan dulu ya. Ya, pengumpulan bahan dan keterangan dulu gitu. Nah yang kemarin Bang Abraham
dikirim ke KPK itu masih sekedar petunjuk atau udah bukti? Sudah paket dengan full Tapi semuanya. buktinya udah ada, kalau perlu tinggal dikasih Ya, gitu ya Bang ya. Iya, Berarti kan kalau udah bukti kan udah cepet aja Bukan, tuh. Gini Kim, karena Tapi kan ada mekanisme yang SOP di sana harus dijalani ya. Misalnya harus harus ke- melalui full bucket dulu. Nggak boleh lompat-lompat gitu. Kak Abraham ini dalam situasi yang memang serba susah sebagai mantan pimpinan di sana, satu tidak ingin mengajari. Iya. Makanya kalimatnya sudah serahkan saja. Serahkan saja. Ya kan? Tapi di sini Kak Abraham bukan mengajari, tapi menggurui. Nggak, poinnya adalah. sorry. Nggak, poinnya adalah. Nggak, itu bercanda. Nggak, poinnya Abraham adalah sebetulnya kasus ini kasus yang gampang loh. Gampang. Ya. Kalau Ya, gampang kacamata dong. penegak hukum. ya. Kacamata penegak hukum. Iya. Sehingga membuka bahwa ayo kalau emang serius ingin membuat terang benderang ya semua pihak. Iya. Dan kita tidak dalam posisi semua pihak yang disebut itu bakal Iya, jadi bakal tersangka. jadi tersangka. tersangka. Iya, Bukan, karena tapi pertanyaan dibuka. saya gini, Karena Bang. full bucket itu kan baru tahu gue. Pertanyaan saya memang ini terkait dengan Full pagar bucket. laut Ada itu singkatannya ya. lagi. Karena apa? Oke lah, pagarnya sebagian ya, belum semua ya, udah Iya. dibongkar. Oke. Dan sepengetahuan saya sudah sejak minggu kemarin udah berhenti kayaknya ya. Apa Cuaca buruk, pembongkarannya. cuaca buruk. Nggak tahu. Alasannya cuaca buruk. Alasannya cuaca 10 hari buruk. berarti cuaca buruk. Yang ngomong Bang Abraham ya, Iya. bukan saya. Oke. Cuaca buruk itu satu. Kedua, ATR membatalkan sertifikatnya Iya. dan beberapa pejabatnya dikenai sanksi. Artinya kan ada persoalan di sini gitu loh. Iya. Nah, pertanyaannya, apakah ini cuma sampai sini? Sanksi administratif, Alternatif aja, atau sebenarnya jangan-jangan ini ada yang bisa lebih jauh, ada tindak pidananya, pidana korupsinya segala macam gitu loh. Oke, benar tadi yang dikatakan kalau bicara tentang pagar laut itu kan wilayah tindak pidana umum. Itu di kepolisian. Udah dilaporkan sama teman-teman kita juga, teman-teman dari LBH Ya hari ini Muhammadiyah. tadi ada gelar perkara. Iya, ada beberapa perkara. Jadi menurut saya itu sih lebih gampang lagi daripada tindak pidana korupsi. Usutnya gitu ya. Harusnya minggu ini paling tidak minggu depan itu seharusnya sudah ada tersangka. Udah ketahuan ya. Kalau aparat penegak hukumnya bekerja dengan baik itu Oke. sudah ada. Terus kemudian penerbitan sertifikat di atas laut itu kan nyata-nyata bahwa nggak dibolehkan. Walaupun banyak dalil menyatakan dulu itu daratan. Ya kita ini bukan orang bodoh. Bisa kan dilihat dulu itu dari peta kan, dari Kan ada Google ukur, Earth. satelit, ada ya. ukur ulang Google juga. Earth. Itu tahun berapa tuh? Apa Iya. di situ? Beda kalau misalnya 35 tahun yang lalu mungkin masuk akal, ini baru kemarin kan gitu. Jadi, Jangan melecehkan logika publik lah ya. iya, ini aneh-aneh aja nih orang semua. Kayak kita nggak sekolah aja. Makanya kalau kuliah harus kuliahnya benar ya. Artinya pertanyaannya, ini harusnya kasus ini tidak selesai dari Sampai di soal sini. pembongkaran aja kan, Iya. harus Iya. diusut ke atas kan seperti Iya, itu. makanya. Dan itu yang dilakukan oleh Bang Abraham dengan kawan-kawan dengan Oke. Bapak kasus Itu ini tadi, ke KPK. unsur kerugian Iya. negaranya itu kan. Karena Dan kita melihat bahwa orang jangan terjebak nih. Kenapa kita bawa kemana? Jangan terjebak bicara tentang sekedar pagar laut. Karena bukan cuma sekedar Iya, pagar laut sebenarnya. Betul, Mbak Sinta. Terus bukan sekedar penerbitan SKBB. SHM di atas laut, bukan cuma itu cuma bagian kecil. Ini kan kayak apa ya, gunung es gitu ya. Jadi kita mencoba mencairkan gunung es itu dengan membawa ke KPK supaya gunung esnya cair, Bang, supaya tapi bisa kelihatan. kalau laporan abang ini ternyata tidak ditindak-tindak, langkah apa yang abang lakukan? Ah ini, ajak dia bang. Ada yang nanya bang. Jangan bang, produksi. jadi ini kan kepentingan di PIK ini bukan kepentingan Abraham Samad dan teman-teman yang lain. Harusnya masyarakat dan media itu punya kepentingan yang lebih jauh lagi untuk Mau melihat. Jadi, dilempar ke media, Iya. Mas Yogi. Maksud Jadi saya media begini. harus tanggung jawab juga. ya harus Iya, mengawasi. iya. Tanggung Iya, jawab iya, media di iya. mana? Kalau Mengawasi. ngomong media, nengoknya ke sana. Oke, Iya. jadi media ini harus tetap mengawasi. Pemerintahan memantau. dia soalnya. Dan saya senang dengan Kompas TV yang hampir setiap hari mengangkat tema ini kan. Itu berarti ada perhatian khusus nih. Jadi kita ingin supaya masyarakat ini tetap memantau ya jalannya kasus ini di KPK. Karena kan begini, aparat penegak hukum ini kadang, ini di Indonesia, saya bicara penegak hukum di Indonesia bukan di negara lain. Ini kalau enggak diteriakin, enggak diawasin, Justice. itu enggak goyang-goyang. Ya, berarti bener ya itu ya, no viral, no justice viral, itu. no Ya, justice hampir pasti sekarang. begitu. Coba lihat kalau ada kasus-kasus lain, nanti viral baru ditindaklanjuti. Kasus pagar laut itu kan juga begitu. Nanti siapa itu Pak Said Didu yang bikin-bikin video setiap hari, ya nyebar-nyebar kan itu baru kan. Dulu aku mau tanya, dulu orang peduli nggak sama PIK? Kan enggak. Dulu saya biasa kalau nonton videonya Pak Said Didu saya pikir ini ngapain nih buat video gini kan gitu kan. Tapi setelah kita menyelip, wah
ternyata ini ada sesuatu yang ada serius. sesuatu yang nggak Yang beres. jauh lebih besar. Iya, harusnya Yang kan lebih gitu. serius. Menurut saya sih ada yang jauh lebih penting dari ketika kasus ini dilaporkan oleh Kak Abraham dan kawan-kawan, diangkat oleh media dan sebagainya, adalah soal kewibawaan negara dalam konteks hukum, Pak. Iya, itu Itu sebenarnya. yang paling penting. Bahwa kemudian ini menyangkut para pihak, disebutlah orang-orang besar dan sebagainya, yaitu pertanggungjawaban, kan. Iya. Nah, kemudian karena ya asas praduga tak bersalah, kemudian tidak lantas yang dipanggil dan itu kemudian langsung jadi Oh iya, tersangka. nggak boleh juga. Tidak. Nggak. Tapi ini adalah ada political will dari siapapun, misalnya pemerintah. Tapi menurut saya dalam konteks ini, pemerintah, Pak Prabowo, saya harus apresiasi loh. Bongkar. Iya. Ya kan, paling tidak ada action lah, tidak membiarkan. Ada keputusan, Bang. Ada keputusan. Jadi Apa bukan yang cuma ada- Atau ada notulensi. yang kurang dari Pak Abraham. Apa yang dilakukan pemerintahan Pak Prabowo itu adalah merespon narasi. Yes. Oke. Kira-kira gitu supaya ya. publik jelas negara hadir. Merespon narasi. Tapi harusnya selain merespon narasi, merespon substansi. Oke? Apa kira-kira substansinya? Kalau saya presiden, Ya. maka selain merespon narasi, kita apresiasi nih Pak Prabowo, perintahkan Bongkar. bongkar dan angkatan laut bergerak kan. Ya. Selama ini kan nggak ada yang Ya. bergerak tuh. Jadi Ya, ya. pertama terima kasih Pak Prabowo, ini luar biasa presiden ini ya. Tapi seharusnya lebih jauh daripada itu. Selain merespon narasi, dia harus merespon secara substansi. Substansi. Misalnya apa? Dia perintahkan aja misalnya, walaupun bukan intervensi ya, aparat penegak hukum. Saya kasih waktu ya, supaya Anda tidak bermain-main. 1 kali misalnya atau 3 kali 24 jam, Anda harus bisa menentukan atau menemukan siapa pelaku dari pemasangan pagar Pagar laut. laut. Itu namanya merespon substansi. Itu kan bisa juga diwakili dengan saya minta segera diusut tuntas. Nggak cukup, kurang. Harus lebih tegas. Oh, lebih tegas. Harus Bahwa lebih eksplisit kasih gitu ya. ultimatum. Kasih ultimatum bilang, saya minta aparat penegak hukum supaya bekerja maksimal dalam tempo misalnya 3 kali 24 jam atau 1 minggu. Tapi nanti masuknya intervensi, benar. Enggak, bukan. Jadi begini, ini orang kadang-kadang ya, orang Indonesia ini ngawur-ngawur menyebut kalau presiden bicara dalam konteks penegakan hukum itu intervensi, bukan. Itu namanya mendrive. Ya, beda mengintervensi. Jadi Mendorong. presiden itu adalah panglima tertinggi penegakan hukum. Betul. Jadi dia punya Otoritas. dia justru sebenarnya kalau tidak melakukan drive terhadap penegak hukum, kita bisa pertanyakan, ada apa nih presiden tidak mendrive? Dia harus bisa mendrive. Kalau mengintervensi, Mas, itu kalau begini, Mas Yogi ini ditetapkan sebagai tersangka. Karena saya presiden, saya kenal Mas Yogi, saya telepon Kapolrinya, itu kok SP3 kan, itu intervensi. Oke. Beda dengan Mendrive. Mendrive. Mendorong supaya penyelesaian Ya, ini mendrive ada itu terang benderang. sebenarnya membuka roadmap oke. penegak hukum supaya melewati roadmap itu. Ya. Jadi kasus apa? Meluruskan ibaratnya. Kasus apa ya? Pencemaran nama baik. Meluruskan. Ya, Kira-kira ya. gitu ya. Meluruskan. Sebenarnya gitu. Tapi bukannya itu juga Tapi ya? ini luar biasa menurut saya. Pak Prabowo. Iya. Coba kalau nggak ada Pak Prabowo, nggak Belum tentu dibongkar. dibongkar. Tapi kan sebenarnya kalau dari masyarakat awam ya, Menterinya juga kan tadinya diam-diam aja tuh, Iya, Menteri iya. ATR BPN kan. Sekarang aja jadi panggung semua nih kan, gitu. Langsung Tapi mecat-mecat. tapi ya. sebenarnya Padahal mudah kan ya. tadinya diam-diam kan. Harusnya kan dari awal, kalau saya Menteri Agraria kan saya tahu masalah apa yang terjadi di pertanian. Begitu dia masuk dia udah tahu tuh apa problem yang terjadi di sana. Seharusnya gitu. Sebagian sudah dilakukan, Kak. Dia Enggak, mengganti pejabat-pejabat. Enggak, maksudnya waktu sebelum Pak Prabowo Iya, jangan sampai Iya. harusnya malu ya Iya. sama presidennya. Nggak usah harus sampai presiden gitu ya. Ini kan Ya sebenarnya kan nunggu arahan, Bang. ini kan seharusnya kasihan Pak Prabowo ini menurut saya. Harusnya dia bisa bekerja hal-hal yang lebih besar lagi ya. Malah ngurusin pagar laut. Iya, dia terpaksa Udah harus gitu itu belum selesai keganggu sama LPG 3 kg Iya, lagi. kasihan Pak Prabowo ini. Dan dia tidak ditunjang oleh wakil presiden yang bisa memberikan support yang lebih kuat ya. Saya izin dulu. Oh, Ini gitu. wakil presiden. Minum dulu Bang. Nah ini. Tidak ditunjang oleh wakil presiden. Saya kira sih Yang mumpuni. Harusnya kalau wakil presiden ini Emang yang sekarang nggak mumpuni Bang? ya jelas lah. Kalau mumpuni dia dari awal sebenarnya bisa menghandle masalah PIK ini. kalau Nggak kalau perlu menurut saya Pak Bang, Prabowo Kan nya. Wapres lagi sebenarnya ngurusin mumpuni ini MBG, hanya Bang. soal kewenangan aja nggak diberikan, Bang. Sudah dikasih kewenangan lah. Sudah. Oh ya. Saya kira yang Enggak, saya mancing aja nih Mas Yogi. soal wakil presiden jangan dipanjang-panjangin ya. Titik, kita kembali ke laptop. Ada satu hal ya yang kita harus belajar dari kasus ini. Pertama,
saya pengen tahu ya, menggali dari Kak Abraham ya. Sempat ada di pimpinan KPK, dahsyat loh pimpinan KPK itu, ngeri, orang semua takut. Ngeri. Ada kekuasaan. Bahaya Wartawan juga ngeri. Kalau sudah begini, pertanyaannya menusuk. Ini artinya bisa juga jadi bukan pembelajaran ya, jadi cerminan lah buat penegak hukum sekarang. Ya. Bahwa memang dalam setiap jabatan, otoritas, aparat penegak hukum itu selalu ada yang namanya godaan-godaan politik. Pastilah. Iya kan, itu kan harus sampaikan juga, yang sifatnya intervensi, sifatnya berangkat Yang dari mengarah ini ya. Nah, Kak Abraham bisa cerita nggak? Artinya gini, dalam kasus yang besar, kita sebutlah tadi yang disebut-sebut sama Abraham itu kan bukan kaleng-kaleng itu. Siapapun pihak swasta yang bisa masuk menjadi partner PSN, dan itu keputusan dari Presiden lewat Menko, itu kan bukan orang sembarangan. Berarti Aguan ini bukan orang sembarang ya? Saya nggak nyebut. Takut nih Mas Yogi nih. Jangan-jangan kalian ini sebagai awak media sudah termakan oleh mitos. Tidak. Bahwa Aguan ini orang besar. Kita independen, Bang. Nggak boleh kita Bang, sebut namanya. ngomongnya sana Bang. Tidak, saya tidak begitu. Poin saya adalah selalu memberikan ruang asas praduga tak bersalah, ya kan? Yang kita dorong, yang justru gini, kita dorong Abraham Samad untuk coba gimana ya caranya supaya KPK ini nggak boleh takut. Ya itu yang kemarin kita dorong. Iya. Dalam diskusi itu kita support ya di besar bahwa rakyat ada di belakang Anda kalau Anda bekerja secara baik. Sebenarnya itu. Cuman memang ada, ya saya perlu bocorkan di sini ya. Kemarin itu dalam diskusi KPK secara eksplisit loh. Melihat ada hambatan. Saya bilang apa hambatannya? Dia mengatakan bahwa ada sebagian dari kasus ini yang sudah terlebih dahulu langsung ditangani oleh kejaksaan. Dia sudah menerbitkan sprindik. Oh, sudah pendidik? Iya, saya tanya apa itu, yang mana? Dia bilang mengenai penerbitan sertifikat di atas laut. Katanya itu kejaksaan sudah duluan, lebih dulu masuk. Jadi secara etika KPK menahan diri untuk tidak masuk di proyek kasus itu. Makanya kita bilang kasus PCN ini banyak kalau Anda mau serius, bukan cuma di situ, banyak hal-hal lain yang Karena itu bisa. kecil aja, soal sertifikat kan kecil Iya, aja. makanya saya bilang yuk masuk ke proyeknya kan. Ya, PSN-nya. Iya, PSN-nya dan yang lain-lainnya. Anda masuk di situ, makanya dia bilang, iya nanti kita melakukan koordinasi. Tapi teman-teman di KPK ini lupa mungkin ya. Sebenarnya dalam undang-undang KPK itu, karena KPK ini diberi kewenangan yang cukup besar ya. Kalaupun misalnya aparat penegak hukum itu sudah menangani, dia masih bisa melakukan supervisi. Supervisi. Satu. Ya, betul. Supervisi itu mengawasi, kalau ini jalannya lambat, dia tegur, kenapa ini lambat? Gitu. Kalau misalnya masih lambat, dia bisa mengambil alih loh, langsung take over. Itu bisa. Walaupun itu mungkin harus ada kesepakatan ya, karena itu ada etika di situ. Ya. Tapi menurut saya, teman-teman di KPK ini jangan selalu menganggap dia itu dibawa dari aparat penegak hukum. Itu sebenarnya aku ingin sampaikan sama mereka. Itu ada sejak kapan ya? Sejak perubah revisi undang-undang kayaknya. Iya. Dulu kan justru dia merasa di atas. Iya, kan, KPK. mentalnya agak down ya, agak down setelah revisi undang-undang itu, agak down, seolah-olah mereka ini menjadi menjadi di bawah kejaksaan dan polisi. Padahal mereka itu sejajar, bahkan lebih di atas. Sebenarnya gitu. Jadi gara-gara revisi. Ya, Dan kan itu kan- sekarang jadi rumah eksekutif kan KPK itu. makanya. Iya, walaupun sebenarnya ya keberadaan, ini kita bicara keberadaan lembaga itu nyata-nyata disebutkan di dalam undang-undang bagian dari rumpun eksekutif. Tapi kemudian dalam pasal-pasal berikutnya penjelasannya bahwa walaupun dia bagian dari rumpun eksekutif, tapi di dalam tupoksinya tugas penegakan hukumnya dia tetap independen. Jadi nggak ada masalah sebenarnya. Jadi dalam hal penegakan hukum dia tetap independen walaupun kelembagaannya itu berada di bawah rumpun eksekutif. Tapi sebenarnya di situ ada masalah, Bang. Kenapa saya katakan ada masalah? Karena kita Indonesia ini salah satu penandatangan perjanjian yang namanya UNCIC. UNCIC. Ya, United Nation Convention Against Corruption. Ya, kita sudah tanda tangan dan kita sudah ratifikasi. Salah satu yang ada di UNCIC itu menjelaskan bahwa setiap lembaga-lembaga anti korupsi yang ada di dunia itu sifatnya harus independen, terbebas dari kekuasaan eksekutif, legislatif maupun yudikatif. Nah, sekarang Indonesia di KPK di dalam undang-undang baru itu nyata-nyata disebutkan di bawah rumpun eksekutif. Berarti kita udah melanggar komitmen yang kita sudah tanda Bukan kita Bang, tangani. saya nggak ikut-ikutan saya. Ya? Saya nggak ikut-ikutan, bukan kita. Mereka sudah Mereka. Berarti Abang mau bilang KPK sekarang lemah ya? Lemah secara undang-undang sebenarnya.
Tapi kalau secara individunya masih boleh berharap nggak sih dari Iya. komposisi yang ada itu? Tadinya begini Mas Yogi ya, dengan tidak mengurangi rasa hormat saya karena di sana saya kenal betul yang bernama Setia Budi. Dulu dia masih Kapolsek di Makassar. Saya pengacara muda, kita bersahabat dari dulu zaman muda ya. Dia masih Kapolsek, kenalan lama saya. Yang lain Fitra, saya pernah jadi ketua KPK, dia bagian dari sana. Saya tahu betul mereka semua. Tapi saya melihat begini sebenarnya. Ketika Undang-Undang KPK itu direvisi tahun 2019, disitulah awal mulai keruntuhan KPK, marwahnya jadi jatuh. Jadi apapun dalil orang-orang di DPR menyatakan revisi ini menguatkan, itu bullshit. Karena saya tidak menemukan satu pasal yang bisa meyakinkan saya bahwa hasil revisi itu menguatkan. Justru sebaliknya. Saya melihat pasal dari setiap pasal itu justru memperlihatkan kelemahan KPK. Oke. Kemudian yang kedua, tadinya ketika undang-undang revisi itu saya masih berharap nih. Wah, masih ada teman-teman saya, anak-anak saya yang dulu saya pernah bekerja sama di dalam, jangan-jangan mereka bisa menjaga marwah itu. Walaupun undang-undangnya jelek, pimpinannya jelek, saya masih berpikir nih, oh ada anak-anak ini, Ada orang-orang. ada penyidik-penyidik yang dipecat oleh Firly ini bisa menjaga marwah, ya. Kalaupun dia tidak sehebat dulu, paling tidak dia menjaga marwah supaya ini tidak tergelincir jauh. Itu tadi harapan saya. Tapi ketika undang-undangnya dirontokkan, terus mereka dikeluarkan, saya kehilangan harapan. Jadi Kehilangan harapan. iya. Kalau di zaman Pak Prabowo ini, kira-kira bisa nggak diperbaiki lembaga anti rasuah ini? Supaya citranya tuh bisa kembali seperti dulu, masyarakat bisa kembali berharap. Saya berharap sebenarnya Pak Prabowo punya keberanian ya. Karena kan sebenarnya kalau kita bicara masalah aturan, ini kan sudah di judicial review juga ya. Kemarin bahwa sebenarnya ada perdebatan bahwa pimpinan KPK ini sekarang sebenarnya itu bermasalah. Karena panselnya Iya, pansel KPK. itu dibuat oleh Jokowi yang harusnya Cuma dibuat sekali. oleh sekali yang harusnya dibuat oleh pemerintah. Sebenarnya ini bisa digunakan oleh Pak Prabowo untuk pintu masuk, untuk membuat pansel baru, Mbak Cynthia. Kalau Prabowo berani, dia buat, dia anulir. Karena ada pintu masuk, dia anulir, dia buat pansel baru. Kemudian Jadi menurut Pak Prabowo nggak berani gitu. dia berani sebagai tentara, gitu Tetapi ya. Tapi mungkin begini, Terlalu karena banyak di pemerintahan ini, di dalamnya wakil presidennya kan anaknya Pak Jokowi, jadi dia harus berhitung di situ supaya koalisi tidak pecah dan lain-lain sebagainya. Mungkin Tapi kan kira-kira sebenarnya masyarakat mendukung bahwa korupsi, kolusi, nepotisme benar-benar harus dibumi hanguskan. Jadi kalau Pak Prabowo berani, bukannya harusnya bisa minta dukungan masyarakat ya? harusnya. Tapi kita nggak tahu apa yang terjadi nih, karena kan begini, semua masyarakat berharap bahwa pemerintahan ini beda dari pemerintahan sebelumnya. Itu harapan kita kan. Iya. Tapi kan kadang-kadang kita dipertontonkan juga, misalnya Pak Prabowo masih kadang-kadang biasa ke Makan Solo dan lain-lain sebagainya. Ini kan juga menurut Mungkin kita ini Pak Prabowo juga lihat, oh Pak Abraham aja mantan ketua datang ke kawinannya Gibran. Mungkin ya, artinya enggak saya mau bilang bahwa ada hubungan kemanusiaan. iya betul. Jadi maksud saya Yang begini. memang tidak bisa nggak- dihindarkan Ya oleh itu nggak ada seorang masalah. relasi. Tapi maksud saya nggak apa-apa bolak-balik ke Solo. Tapi paling tidak Pak Prabowo juga menunjukkan bahwa pemerintahan ini beda dengan pemerintahan Oke. sebelumnya. Ya kan tagline-nya melanjutkan, Bang. Oh begitu. Saya baru tahu. nih. Iya. Tapi Iya melanjut. juga ya. Oke gas, Bang, melanjutkan. Oke gas, susah Makanya gas, susah sekarang gas. Kan paling Udah tidak dibenerin loh, udah Udah diperintahin bisa. sama Udah Pak. balik, paling tidak dia harus beda ya dengan pemerintahan sebelumnya ya. Bahwa ini kan begini, orang semua ini berharap banyak loh sama Pak Prabowo. Kita semua yang ada di sini ini berharap banyak. Ya, saya juga Iya. termasuk yang berharap banyak Pak Dan Prabowo. harapan kita ini masih betul-betul kita masih berharap penuh bahwa Pak Prabowo pasti beda. Saya pun masih yakin bahwa Pak Prabowo ini pasti beda dengan Jokowi. Mungkin kita disuruh atau dipaksa untuk bersabar dalam waktu-waktu tertentu. Mungkin 3 bulan ini Pak Prabowo masih slow. Ya, Mungkin masih konsolidasi ya, awal. konsolidasi. Mungkin nanti di bulan keempat gimana? 4, 5, 6 mungkin Pak Prabowo udah gaspol mungkin. Kira-kira gitu. Bulan ke-6, prediksi Ya. Abang. Dia Oke, sudah kita hitung. mengganti semua. Bulan ke-6 tahun 2029 maksudnya. Nah, tapi harusnya memang Pak Prabowo punya semua ya, artinya dukungan masyarakat, ya kan? Paling tidak dari perolehan suara. Ya. Kedua, penguasaan partai politiknya di DPR. Dia sudah kuasain semua loh. Ya, yang memang belum publik masih penasaran, termasuk ruang redaksi adalah kenapa seolah-olah masih ada bayang-bayang presiden yang lama. Yang itu adalah sahabatnya Pak Abraham.
sahabat kita semua. Oh, ya. Karena Jokowi adalah kita. Harapan kita semua dulu. Mudah-mudahan dia masih menganggap kita sahabat. Karena saya takut jangan-jangan diskusi ini kita mengklaim Kita aja yang kita sahabat kegeeran dia. gitu ya. Ternyata dia bilang bukan sahabat saya, jadi kita harus Nggak apa-apa itu kan. Kalau Itu kan begitu, pilihan. kalau begitu satu tadi PSN sudah dilaporkan, ya tinggal menunggulah KPK. Ya. Jadi yang agak saya membuat agak lemes itu adalah ketika seorang mantan ketua KPK mengatakan kehilangan harapan pada Iya. sebuah KPK yang dulu sangat Kalau Pak Abraham dielulukan. sama seserem itu Iya, bisa apalagi kehilangan harapan, kita. apalagi kita ya. Gitu loh. maksud Itu saya kan, begini. nah itu Kenapa saya harus menyatakan ini kepada publik? Walaupun sebenarnya dalam agama saya ya, agama kita semua, sorry, minta maaf, agama kita semua itu tidak diperbolehkan orang putus asa. Iya. betul. Setuju, Nggak sepakat. boleh kan? Harus tetap ada harapan yang digantungkan walaupun itu tinggal sekecil apa. Sedetik Apa apapun. putus asa sih bang, cuman nggak yakin. Oh beda ya, oke. Bahasa lain dari putus Cuman- asa nggak yakin. Kenapa sampai ini saya sampaikan? Agar supaya kalau misalnya terjadi sesuatu hal yang sebenarnya kita tidak inginkan, itu kita tidak Kecewa. kecewa dan patah hati. Sebenarnya itu. Tapi dalam Tunggu bentuk Mas Yogi, apapun. ngomong-ngomong patah hati, emang abang pernah patah hati? Waktu 2014 nggak jadi apa gimana? Wah, mantap nih pertanyaan ini Mas. Pertanyaannya. Ini luar biasa. Itu relasi. Makanya tadi waktu aku mau kesini ini aku belajar baik-baik. Karena aku bilang ini 3 ini wartawan-wartawan Diserbu ya? hebat ini akan menguji saya. Iya. Emang 2014 ada apa? Ada pilkada, Ada. ada pemilu. Bang, pertanyaan juga gini, kalau abang ini aparatur penegak hukum kita itu kan tidak hanya KPK ya, ada polisi, Kejaksaan. ada kejaksaan juga gitu loh. Kenapa abang memilih untuk melaporkan kasus dugaan korupsi PSN ini ke KPK? Pertama, pagar laut saya lihat sudah dilaporkan oleh teman-teman kita semua dari LBH Muhammadiyah, oleh Ke Baris Gufron, Krim. ya ke Bareskrim sudah. Bareskrim, ya. Kemudian ada tim advokat yang melakukan gugatan perdata terhadap Agung Sedayu, itu juga sudah menyampaikan laporan ke Kejaksaan Agung tentang pagar laut dan sertifikat. Terus saya melihat, wah ini masih ada satu nih tindak pidana yang lain, bukan celah, ada tindak pidana yang mungkin orang luput nggak melihatnya, maka saya gunakan itu. Ketiga, ya mungkin saya lebih paham juga, maksudnya lebih tahu sedikit lah ya tentang tindak pidana korupsi. Jadi bukti-bukti apa yang dilampirkan kemarin bang? Atau petunjuk lah mungkin? Pancing terus. Kan udah tadi Pak. Aku Itu kan udah dugaan. sampaikan kronologisnya kan, bahwa yang kita persoalkan adalah PSN-nya ya. Pertama PSN-nya. penetapannya, Penetapan PSN-nya. penetapannya bahwa setelah kita melihat bahwa ternyata di PIK ketika ditetapkan PSN ini masih belum terlalu tepat, masih Debatable. paling tidak masih perlu perdebatan apakah wilayah PIK ini sudah tepat untuk dijadikan PSN. Karena salah satu indikator wilayah itu ditetapkan sebagai PSN, dia harus betul-betul bisa berfungsi untuk kepentingan publik, untuk ya. kepentingan umum. Semua publik bisa merasakan Iya. proyek itu. Misalnya Sementara menurut abang PIK justru eksklusif sekarang. irigasi itu kan dinikmati oleh petani untuk mengairi sawahnya, atau PSN LRT itu kita bisa menikmati LRT dan lain sebagainya, kan kayak gitu tuh PSN di kepala kita. Ini kok ada wilayah eksklusif ya, katanya itu akan menjadi tempat wisata terbesar di Asia katanya ya, saya juga belum tahu persis, tapi kok kayak dikurun secara eksklusif, orang susah mengakses. Bahkan kendaraan umum Jadi aja juga nggak ada pertanyaannya, sih di sana. pertanyaan Bahkan- abang publik yang mana gitu ya? Iya, jangan-jangan publik tertentu yang bisa menikmati. Tapi Bang, tadi kan Abang sebut nama besar, pengusaha Dan besar. Anda pernah masuk nggak di PIK 2? Pernah. Di PIK 2 itu kan ada simbol-simbol kayak negara lain, kayak naga besar kan? Ya. Nggak apa-apa saya ngomong isi, nggak ada urusan saya. Kenapa harus itu? Kenapa bukan misalnya Garuda Pancasila? Atau Ada apa itu? Saya akan bertanya. Mungkin kalau naga, karena kalau dikasih baterai cuma jalan. Kalau Garuda terbang Itu bisa kan nangkep. simbol-simbol negara Kan Tiongkok. kalau Garuda udah di IKN. Apakah wilayah ini memang diperuntukkan bagi orang-orang pendatang dari Tiongkok nanti? Karena kan ada sinyalemen bahwa brosur rumah itu, brosur orang mau memiliki rumah di PIK itu kan disebarluaskan di luar negeri. Ada orang bilang begitu dalam bukan bahasa. Kan saya pertanyakan juga itu. Kenapa jadi bukan? udah ketahuan publiknya bang. Iya, menurut saya kenapa Marketnya. kenapa Itu bukan yang Kak Abraham tahu. Tapi bisa jadi negara lain juga, Brunei, Malaysia. Iya, kenapa Artinya ada? go internasional lah gitu. Iya, kenapa bukan Garuda dipasang di situ? Kan Kenapa udah ada naga? di KN bang. Hah? Udah ditaruh di Udah di KN. KN. Bang, tapi kan tadi Abang bilang bahwa
ada nama besar pengusaha yang abang tadi sebut ya, Iya. Pak Aguan ya. Iya. Kong kali kong seperti apa sih dugaan abang antara penetapan PSN PIK 2 jadi PSN dengan Aguan ini kong kali kong seperti apa dan dengan siapa kong kali kong? Ya, itulah tugasnya KPK untuk melakukan investigasi. Kan aparat penegak hukum itu diberikan infrastruktur serta kewenangan untuk mengumpulkan bukti-bukti. Jadi saya bilang kemarin sama teman-teman, ini pelajaran buat masyarakat ya. Kalau Anda pergi ke aparat penegak hukum, Anda itu cukup sebenarnya membawa yang namanya petunjuk saja. Bukti petunjuk. Bukti itu Anda tidak diberikan otoritas untuk membawa itu. Pembuktian dari sana ya. Karena kalau ada aparat, ini dengar ya, kalau ada aparat penegak hukum, baik polisi, jaksa maupun, dia tanya pelapor bahwa mana buktinya, itu bukan aparat penegak hukum. You sudah Mencari. digaji, udah dilatih untuk mencari yang namanya barang bukti. Dan Anda diberikan undang-undang untuk mengumpulkan barang bukti. Misalnya, kalau Anda mau menyita barang bukti di satu tempat, bisakah rakyat biasa mengambil barang bukti itu? Kan nggak bisa. Oh, ada kewenangan. Ada yang tidak kewenangan, diberikan. makanya kalau ada seorang aparat penegak hukum menanyakan kepada pelapor mana barang buktinya, suruh tidur aparat penegak hukum itu. Berhenti dia jadi aparat penegak hukum. Kemarin saya udah bilang sama teman-teman KPK. Oh gitu. Iya. Suruh Ini- mereka tidur maksudnya. Iya, kalau ada aparat, dan ini tidak berlaku aja sama KPK, seluruh aparat Seluruh penegak aparat hukum. penegak hukum. Jadi kalau ini kita harus, ini kan podcast mencerahkan ya, Iya, pada masyarakat. Kalau Edukasi ada yang ya. melaporkan sesuatu ke aparat penegak hukum, kalau ada aparat penegak hukum Nanya bukti. menanyakan bukti, bilang, kamu mendingan pulang tidur. Karena kamu digaji oleh negara untuk mencari dan mengumpulkan serta menyita. Karena dia punya kewenangan menyita barang bukti itu. Kan kadang-kadang barang bukti itu dikuasai oleh pihak tertentu. Ya, betul. Yang sebagai masyarakat biasa nggak mungkin kita ambil. ya. Oke? Nah, itu yang kalau tadi Anda tanya tentang barang bukti, itu konteksnya. Ya, betul. Kalau tadi, tapi kan kita gini Bang, kita kan bagaimanapun kita harus punya gini Kak Abraham. Kita tuh punya apa ya, dalam situasi yang sangat tidak Saya minum dulu, Bang. baik-baik saja. Silakan. Silakan. Kayaknya enak ya. Itu kan tetap harus ada optimisme dong, ya kan? Iya. Bagaimana negara ini? Kalau memang tidak ada Enggak, sekelas, saya tetap optimis. harus ada Mas optimisme. Yogi. Gimana? Bagian dari Ajak kita. optimisme Ah, saya itu adalah membawa membawa. kasus itu ke KPK. Oke. Kalau Ini saya nggak penting. optimis, saya nggak akan bawa ke sana. Kan saya bilang tadi, ada challenge dari Iya, teman-teman bahwa bisa nggak diharap. Tapi saya tetap optimis, kan. Jujur Cuman- ya, jujur ya. Iya. Jujur ya. Ya, jujur lah. Jujur itu kan hebat. Berarti patokannya dari Ketua KPK ini, kalau mantan ketua KPK mengatakan, udah deh nggak usah diharapin. Enggak, saya tetap Berat optimis. ini. Tetap optimis. Ah, Cuman harus. maksud saya, ya. segala sesuatunya kita tidak boleh memberikan 100% Oke. kepercayaan kita. Karena nanti kita kecewa. Begitu pula dengan cinta. Kamu jangan berikan cinta kamu 100% kepada seseorang. Nanti kamu patah hati. Kan dulu kita memberikan cinta kita 100% kepada Maksudnya Pak Jokowi. Jangan dulu. Apa pernah? Ya. Dan dulu kan kita memberikan cinta kita 100%. Abang kali saya. Oh, Anda enggak? Dulu cuma 57%. Oh, dulu. 50. Akhirnya kan kenapa banyak orang kecewa Ya, sama karena Pak dulu Jokowi? banyak memberikan. Iya, karena berharap cintanya ya. kepada Pak Jokowi 100%. Ketika tidak sesuai cintanya, dia menjadi kecewa. Oleh karena itu, saya mau sisahkan nih 50% aja. dan Kira-kira Kira-kira benar gitu nggak ya? Mas Sinta? Iya, dan Ya, ini boleh dari dibilang. perempuan dulu. Iya. Gimana menurut Cynthia? Benar gak gitu? Nah, kalau aku sama Abang mah lebih sukanya ngebahas korupsi. Oh, oke. Kan Bang Abraham kan dari Pak SBY Ya. 2011 sampai sekarang ikut terus mengamati lah, Mengawal lah korupsi Indonesia. Ini makin mundur, apa makin seperti apa sih korupsi di Indonesia, Bang? indeks persepsi korupsi lah. Kalau kita bicara IPK, Indeks Persepsi Korupsi, Dan penanganannya ya, itu kan sudah pasti nyata, nggak bisa terbantahkan bahwa anjlok kita. Terjun payung kita. terjun bebas, bahkan nggak pernah dalam sejarah terjun bebas IPK kita. Berarti pemerintahan ini buruk dalam pemberantasan korupsi, kan gitu. Berarti dibanding SBY, Jokowi, Kalau yang ini kan baru jalan. kalau yang ini belum bisa dihitung Nggak lah bisa. Bang, belum bisa. Nggak arif kalau kita Iya. menilai Pak Iya, Prabowo. nggak Kasihan Pak fair. Prabowo Iya. ini. Yang udah 2 periode lah. 2 periode. Ini kan susah nih kalau Aku langsung belok supaya ini. kalau berdasarkan IPK, Iya. ini harus jelas ini karena Iya, iya, kita iya, nggak di-challenge. Iya. Kalau berdasarkan IPK, maka Jelas, memang terjun bebas. jelas terjun bebas. Maka Itu pemerintahan menunjukkan- sebelumnya lebih bagus. Kalau berdasarkan IPK, Itu menunjukkan itu menunjukkan bahwa rejim pemerintahan Jokowi tidak ramah. pemberantasan Itu bahasa yang saya pakai, tidak ramah terhadap pemberantasan korupsi. Diam.
permisif. Permisif terhadap korupsi. Iya. Termasuk itu tadi, tidak melakukan perpu untuk mengembalikan. Iya. Dan ngapain juga dia kutak-katik undang-undang itu. Karena kan begini, walaupun undang-undang KPK itu tidak memadai ya Mas ya, tapi dia cukup ideal untuk memberikan hukuman yang maksimal bagi Pada koruptor. Sebenarnya gitu, sehingga ya enggak usahlah dikutak-katik dulu. Nanti kalau misalnya dalam perjalanan kita lihat undang-undang ini sudah ketinggalan, tidak sesuai lagi dengan perkembangan, baru kita revisi. Pada saat 2019 saya masih lihat undang-undang itu masih sesuai dengan perkembangan, masih relevan. Masih relevan, ya. Jadi tidak ada alasan yang kuat untuk merevisinya. Bisa saja dia revisi kalau misalnya dia revisi dia justru lebih memperkuat atau meningkatkan hukuman yang berat. Di situ kan ancaman hukuman di dalam undang. Ini kan enggak. Jadi penanganannya bukan IPK indeksnya aja yang merosot, tapi penanganannya juga Iya, terjun payung. Terjun. Pak Abraham. Terjun bebas ya. Ada satu, kenapa tadi saya berulang-ulang, tolong dong jangan pesimis, tolong jangan pesimis, bangun optimisme. Kenapa coba? Oke. Coba perhatikan, waktu KPK ada cicak buaya jilid 1 jilid 2, civil society turun ke lapangan, demo terus, Iya. mendesak sampai istana. Sekarang KPK ada kasus apa? Gak ada yang peduli sama KPK. Coba Oke. perhatikan, cicak buaya 1-2, Iya. semua kumpul, Iya. aktivis, wartawan, semua demo. Kenapa? Karena sayang nih KPK ini, barang bagus. Iya. Tapi setelah revisi, nah terus Begini. jangan-jangan benar KPK ini bukan permanen body, sebentar lagi cuman hanya itu. Berarti jangan semangat, tetap putus asa gitu. Nah, bahaya. Jadi kabarnya melihat apa fenomenanya? Apakah memang benar sudahlah KPK memang desainnya hanya untuk kembalikan lagi deh ke permanen body yang namanya Kejaksaan Agung dan Kepolisian. Jadi gini, saya mau luruskan lagi ya. Silakan. Tidak ada saya temukan redaksi atau satu kalimat pun di dalam Undang-Undang KPK, baik itu konsiderannya atau apapun namanya, itu yang menyatakan KPK ad hoc. Oke ya, nggak ada. Bahwa dia lembaga sementara, nggak ada itu. Oke, berarti dia bisa memang permanen. Ditafsirkan gitu ya, sama dengan kepolisian dan kejaksaan. Jadi kalau ada anggota DPR menyatakan KPK ad hoc itu goblok dia. Ya, karena saya tidak pernah temukan dalam redaksi. Jadi dia permanen. Kemudian kalau pertanyaannya, kenapa dulu cicak 1, 2 itu civil society, masyarakat semua datang berbondong-bondong membela KPK, bahkan mau jadi tameng. Iya. Bahkan mau jadi tameng zaman dulu kita ya. Kenapa sekarang itu berkurang? Pertama saya melihat ketika revisi undang-undang itu, rakyat sudah mulai down ya. Kemudian sebelum revisi, ketika komisioner KPK terpilih, Firly Bahuri CS, itu kan sebenarnya ketika dilakukan seleksi, rakyat itu, masyarakat sivil sudah berbondong-bondong memasukkan keberatan kepada pansel ya. Saat itu. Dan keberatan itu mendasar, bukan fitnah. Karena ada telaah, ada bukti dari internal KPK sendiri yang mengeluarkan bahwa orang ini melakukan pelanggaran-pelanggaran etik yang tidak layak secara moral. Walaupun mungkin dia tidak dipidana, tapi secara moral tidak cukup kuat menjadi komisioner. Tapi itu kan diabaikan. Belum lagi komisioner diabaikan. Jadi begitu mereka terpilih semua, masyarakat kehilangan trust terhadap orang-orang ini. Ngapain aku mau bela ini? Jadi udah nggak trust juga ya sama KPK berarti? Iya, maksudnya ngapain aku mau bela? Rampok-rampok gitu, kira-kira gitu ya. Ngapain aku mau bela? Dan itu terbukti. Iya, jadi itu terbukti kan. Setelah Firly melakukan pemerasan kan. Belum lagi Firly, Lili. Yang menerima gratifikasi. Nonton di Mandalika. Itu perbuatan pidana loh. Tapi nggak pernah diberikan sanksi pidana, cuma di etik dan disuruh pergi. Disuruh meninggalkan jabatan. Ini semua kejadian ini yang membuat masyarakat nggak percaya lagi sama KPK. Kehilangan kepercayaan. Kehilangan kepercayaan. Jadi kalau ada apa-apa sama KPK, dia nggak mau datang lagi sebagai tameng. Jadi masyarakat pun udah nggak peduli lagi ya KPK mau jadi apa gitu? Bahkan ada teman saya nggak usah sebutkan namanya, mudah-mudahan didengar ini. Seorang pengajar, dan kadang-kadang saya merenungkan kata-katanya, bahwa benar juga teman saya. Abraham, kita punya grup ya, bukan cuma saya, dia ngomong di grup. Sudahlah, lupakan. Ayo kita... Grup apa nih Bang? Dia bilang, ya? Jangan satu grup sama kita. Enggak, ada grup mantan-mantan KPK dan beberapa pengajar kan.
Oh, berarti ada Pak Firly di situ. Nggak ada. Oke, biar Nggak ada. clear. Kan Nggak bukan ikut. KPK Nggak ada. juga. Nggak Nggak ada. masuk. Nggak masuk dia. Biar Nggak Bukan dimasukkan. geng ya? clear. Nggak Bukan dimasukkan. Benar, tahu ada Firly di mana? Kan lagi dicari. Takutnya Dia bilang gini dalam diskusi itu, dia bilang, udahlah kita harus menerima kenyataan ini. menerima kenyataan ini. Iya, menerima kenyataan ini bahwa KPK ini sudah selesai. Dia katakan KPK itu. sudah selesai pernyataan dari Iya. mantan ketua Iya. KPK. Bukan Pernyataan dari saya. kerabatnya. Teman Dia saya. menirukan. Bahwa hampir saya walk out. Pengajar ya, pengajar ya, Iya. pengajar ya. Kita diminta untuk sadar. Bukan dari Pak Abraham, tapi Iya. dari kawannya Pak Abraham. Yang Bahwa juga pengajar. Sudahlah, kita harus menerima kenyataan ini bahwa KPK Berakhir. sudah selesai, sudah dimatikan, dia bilang. Sudah dimusnahkan oleh pemerintahan ini. Oleh karena itu, mari kita mencoba mendesain baru. KPK yang baru. Jadi dia bukan KPK segera perjuangan, Bang. Ya, dia minta kita mencoba mendesain baru mulai dari undang-undangnya baru dan kita usulkan ke pemerintah. Ke Pak Prabowo. Iya, ke Pak Prabowo. Itu Oke. kata dia. Udah Benar benar. kan? Terus sepakat di grup itu sepakat. Sepakat. Saya Nama, sepakat. namanya apa, Bang? Ya? Namanya apa? KPK perjuangan tadi benar. Enggak, maksudnya kita mengusulkan membuat desain Oke. baru KPK. Ini menarik nih, ini Iya. menarik nih. Kabar Ada ini- tunggu, di grup itu ada berapa orang, Bang? Wah, banyak. Banyak. Iya. Aktivis, Aktivis, rata-rata mantan mantan KPK. KPK, ya, mantan pengajar. KPK yang tegak lurus. Oke. Ya. Mantan KPK Pengajar. tegak lurus Berarti sama ada yang tegak pengajar belok. sama mentiung. teman-teman yang disingkirkan oleh Firly. Oke. Nah, ini udah sampai mana prosesnya? Ya, dia bilang bahwa kalau mau move on Mengajukan, lagi, harusnya kita menerima Redesign. kenyataan. Ya, Redesign. kita New design. Ya, mendesain baru KPK yang baru. Yang seperti dulu, minimal dia bilang minimal seperti dulu awal-awal kelahirannya ya. Kita kembalikan gitu dan kita serahkan kepada Pak Prabowo untuk membentuk. Sebenarnya sudah Kenapa sampai nggak diperbaiki aja yang sekarang? Ajukan ke Pak Prabowo. ya kan ini kan udah selesai nih, undang-undang sudah begini. Jadi kita buat desain oke. baru kan gitu, desain baru. Mulai dari nol ya. Iya, gitu. Aku mau nanya nih, tadi kan Abang menirukan kalimat teman Abang gitu ya, bahwa udahlah kita nggak perlu Selesai. berharap dengan KPK. KPK udah selesai. Dibunuh, kita KPK kubur. dibunuh. KPK dibunuh. Ya, udah itu secara istilah teman saya. selesai. KPK dibunuh. Ya. KPK dibunuh, oke. Abang sendiri sepakat dengan itu? Saya sepakat dengan narasi itu. Sehingga saya berharap, sehingga saya berpikir benar juga nih sahabat saya bahwa sekarang kita mulai harus berpikir bagaimana mendesain baru KPK. Atau kalau sebelum ke sana gimana kalau gini, Bang? Kalau Abang bilang kemarin menyesalkan kenapa Pak Jokowi seorang presiden punya amunisi mengeluarkan Perpu tapi tidak dikeluarkan. Iya. Apakah itu berlaku sama juga untuk Prabowo sebagai presiden? Dia bisa aja mengeluarkan Perpu mengganti undang-undang. Iya, bisa. Bisa sekali. Artinya sebelum ke sana kenapa nggak kita dorong? Ya itu kan termasuk kalimat yang digunakan desain baru, mungkin itu juga yang dia maksud. Oh, salah satunya Iya, itu. mungkin kan Oh, kita tidak nggak- harus membuat ini. Iya. Oh, oke. Karena itu paling Mungkin. taktis kan, Saya- mengembalikan Iya, marwahnya itu Iya, melalui bisa lewat Perpu. Tapi Perpu gini, kan. dari kesimpulan pertanyaan Bang Abraham, berarti berkas yang Abang masukin ke KPK sekarang adalah titik di mana Abang mau meyakini KPK ini benar-benar udah dibunuh atau belum? Oh, ngetes Tes case, kayaknya. tes case. Bener Tes nih. case. Sebenarnya Jajang udah tahu kalau sebenarnya Pak Ali juga nggak Jadi akan cuma dibahas. tes aja gitu. Gitu kan? Iya, Enggak. nggak apa-apa Bang, jujur aja. Redaksi ngetes itu kan kurang elok ya. Oke. Ya, tapi sebenarnya ini Bahas- gini. Sebenarnya Ini Abang ya. udah punya premis bahwa Bukan ini ngetes, tes case. Test case. Enggak. Bukan Kalau kan ini nggak Tetap dijalanin ada berarti harapan memang. saya. Tetap ada tetap harapan ada saya. harapan. Karena di dalam ada orang-orang yang saya kenal juga ya. Oke. Masih ada harapan saya. Cuman kan tadi saya katakan supaya tidak putus asa, jangan berikan 100% harapan itu. Kan gitu. Jadi Seperti cinta itu ya. ya Bang, cinta Abang itu. sepertinya udah cocok masuk partai politik sepertinya. Jangan. Udah diplomatis ngomongnya. Tetap biar tetap mengkritisi aja lah Bang Guskip. udah mulai berat. Kritisi lah Guskip. Bang, tadi tetap keras kan awalnya. Iya. Kalau keras terus kan nanti kasihan kompasnya. Nanti nggak dapat iklan. Ini belum ada yang pasang Pasang lagi di lantunan minggu depan. Ayo udah ngomongin iklan. Thank you, Bang. Thank Kan you, Bang. bilang bercanda kan? Nggak apa-apa kan? Nggak apa-apa. Mantap. Aman. Tapi iya ya Bang. Berarti berkas masuk untuk ngetes ya? Udah, Kak.